Halo Sobat Kontan, jumpa lagi bersama saya Hafid Febri dalam program podcast Kontan TV, langsung dari dapur redaksi Kontan. Kontan. Ya, bersama kita telah hadir rekan-rekan seperjuangan nih. Ada Mas Samsul, apa kabar Mas Samsul? Baik Mas Hafid, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Haris, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, baik. Kontaners, kita akan bahas isu terbaru. Tadi baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal 3 2025. Angkanya masih di atas 5% ya. Iya. Samsul ya. Salam 5%. Ya, 5,04% ya. Iya. Memang turun tipis dibanding kuartal 2. Kuartal 2 2025 kemarin tuh 5,12. Ya. Nah, BPS tadi 5,04 nih, Mas Samsul. Iya. Itu BPS menyebut salah satu penopang utama, artinya pertumbuhan kuartal 3 itu masih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya dari penjelasan BPS terkait dengan konsumsi, profil konsumsi masyarakat. Ini yang selalu kita soroti sejak awal tahun. Emang kondisi masyarakat kita dan tergambar lagi di kuartal 3 tahun ini, ternyata konsumsi masyarakat masih biasa-biasa saja dan cenderung menurun, melambat bukan ya? Turun tapi melambat. Kalau kita bandingkan dengan data-data kuartal sebelumnya, triwulan 1 misalnya itu masih 4,89, triwulan 2 masih 4,97, ada kenaikan sedikit. Nah, yang kita pertanyakan waktu semester kuartal 2 itu ya, sekarang terbukti lagi 4,89, pertumbuhannya 4,89. Jadi tumbuhnya turun ya? Tumbuhnya lebih lambat dibanding kuartal 2 ya. Artinya kenapa kita konsumsi turun? Itu kan menggambarkan bahwa kita masyarakat itu was-was nih penghasilan kita. Penghasilan tidak nambah sudah pasti, tapi harapan atau ekspektasi terhadap kondisi ekonomi itu agak melambat. Kuartal 3 yang lalu ya. Ini semoga kan udah masuk kita kuartal 4 nih. Semoga kuartal 4 ini ada game changers lah. Karena apa? Pemerintah sudah mulai menggelontorkan sejumlah insentif. Bansos itu ditambah 900 ribu, masing-masing 300 ribu selama 3 bulan itu. Dan ada diskon-diskon yang sudah mulai berlaku, diskon-diskon untuk akhir tahun tentu ya. Itu ada harapan kalau itu nanti akan tergambar bahwa ada harapan, ada ekspektasi orang punya penghasilan tambahan sehingga akhir tahun mereka mau jalan-jalan. Harapannya konsumsi yang sekarang ini jadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat. Jadi kondisi yang kuartal 3 ini mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita masih tidak baik-baik saja. Nah, katanya juga di kuartal 3 itu memang nggak ada momen katanya, nggak ada momen yang bisa mengerek konsumsi masyarakat lebih tinggi. Memang betul. Semester kuartal 3 ini Mas sebenarnya ada lonjakan belanja masyarakat khususnya untuk pendidikan. Ini kan karena tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru, dan ini kan sepanjang kita tahu biaya pendidikan kan seperti kita ulas sebelumnya kenaikannya lumayan, ada inflasi dari situ ya itu kan. Sementara dari sisi pendapatan masyarakat itu tidak ada pergerakan naik, bahkan cenderung PHK gede. Iya, malah ini ya, PHK juga masih marak ya. Betul. Gambarannya seperti itu. Jadi tidak menunjukkan clue bahwa konsumsi kita itu menaik, dan ini tergambar oleh BPS. Selain konsumsi, penopang utama lain pertumbuhan di kuartal 3 ini apa? Ekspor juga kalau nggak salah ya. Ekspor tinggi. Ekspor itu kebetulan kalau lebih ke harga komoditas harga komoditas terutama CPO, itu pun CPO ininya lagi bagus-bagusnya. Sementara kalau harga batu bara dan sebagainya memang agak flat ya Mas ya. Dan mungkin emas itu sebenarnya kita ada potensi untuk windfall profit di situ, tapi di sisi lain ternyata produksi emas kita, ekspor emas kita terkendala karena ada kecelakaan kemarin di PT Freeport. Itu ternyata dampaknya signifikan, bahkan ekonomi daerah itu sampai drop ya di situ. Gambaran sama juga komponen pembentukan modal bruto tetap itu investasi ya. Investasinya juga tinggi kayaknya kuartal 3 ya. Investasi ini ya agak data-data yang agak menarik juga ini. Disebutnya ada 13%, 13% lah itunya pertumbuhannya. Dan itu
Tapi memang pencatatannya perlu kita Kritisi ya. kritisi di situ karena kan impor barang modal itu sudah dimasukkan di situ juga, meskipun itu realisasi investasi yang tidak menyerap tenaga kerja. Kalau impor itu kan tidak menyerap tenaga kerja ya. Mungkin di situ itulah yang menggambarkan mengapa seolah-olah kita ekonominya masih tumbuh, tapi itu kan sebenarnya belum menggambarkan quality. Karena kalau hitung-hitungannya Pak Menteri Purbaya kemarin itu kan biar kita bisa menyerap angkatan kerja itu ya minimal 6,7% lah gitu kan. Nah itu kayaknya masih jadi apa ya, cita-cita Masih jauh lah ya. cita-cita pemerintah. Kalau kemarin kan sempat diprediksi nih semoga di atas 5,5, ternyata 5,04 itu kan masih jauh kan, gapnya masih sangat jauh. Dan itu ya artinya ya nggak hanya pemerintah yang kerja keras, itu tadi stakeholder yang selama ini perusahaan yang sudah berencana investasi itu direalisasikan juga. Tapi ada ini kan gayung bersambut ya, ada realisasi investasi harus iklim yang bagus, iklim investasi yang bagus, terus didukung juga oleh spendingnya pemerintah yang cepat. Ini kan sebenarnya contoh juga itu, spendingnya pemerintah meskipun ada kenaikan, tapi kemarin kan ada banyak catatan tuh dana-dana Pemda yang masih nganggur itu kan. Itu kan belanja pemerintah sendiri sebenarnya gimana ya di kuartal 3 ini? Ya, itu belanja pemerintah itu tadi saya nggak spesifik ini ya, tapi ada pertumbuhan belanja pemerintah ya? Tapi siklus masih terkumpul di akhir tahun. Di akhir tahun ya, siklus kuartal 4 ini ya. Masih sama di akhir tahun. Itu yang sebenarnya kalau dibilang masih kecil sih. Jadi kalau nggak salah per September itu lupa sih aku nggak ingat angka persisnya. Cuma kalau dibandingkan dengan pagu anggaran pemerintah itu masih di bawah 60%. Asumsinya kalau sampai 9 bulan di bawah 60% itu kan baru 50-an sekian persen. Itu kan masih jauh. Mestinya kan 9 bulan paling nggak 70% lah ya. Sampai 75%. Berarti di akhir tahun ini kayak mau digenjot benar ya. Kalau lihat apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini sih harusnya ya gitu. Nah, cuma ya kita lihat lagi nanti efeknya seperti apa itu. Nah, Mas Aris, ini 5,04% ini udah sejalan belum dengan polling ekonomi yang dilakukan oleh Harian Kontan nih? Kisarannya yang di level itu atau gimana? Kebetulan kan sebelum pengumuman hari ini Kontan kan ada wawancara beberapa ekonom lah. Ini sebenarnya sih kalau lihat hasilnya itu pada dasarnya sesuai sama konsensus gitu. Jadi konsensus kalau di rata-rata dari yang diwawancara sama Kontan itu kisarannya kalau kisaran benar-benar kisarannya itu sih antara 4,97 sampai 5,2%. Itu jadi cukup lebar ya kalau kisarannya itu. Jadi ada yang ekonom memang ada yang masih pesimis banget sampai 4,79 bukan 97 4,79. Jadi cuma sedikit di atas 4,5% itu dan jauh di bawah 5%. Tapi kalau kita ngambil mediannya itu sekitar antara 4,9 sampai 5,05%. Itu median proyeksinya. Berarti nggak jauh ya? Realisasinya kan berarti agak batas atas dari mediannya proyeksi analis itu. Itu. Jadi memang kalau dari ekonom sih ngelihat memang tahun ini ya seperti tadi Mas Habib bilang kan kita memang nggak ada banyak event untuk mendorong konsumsi itu, kecuali tadi memang ternyata di pendidikan itu bisnis jasa pendidikan itu salah satu kontributor terbesar pendorong PDB di kuartal 3 ini gitu. Nah, sementara yang lain memang nggak jalan gitu. Terus juga memang diprediksi kalau kita ngelihat PMI Purchasing Manager Index sektor manufaktur di bulan Mei itu kan masih kontraksi ya, gitu. Ini kan baru naik itu kita 3 bulan terakhir. Jadi di September, Agustus dan Juli. Ya, itu tipis naiknya. Naiknya Juli ya? Juli, Agustus, September. Iya, Agustus September ya. September dan Agustus ya itu baru ini. Itu. Tapi kalau penjelasan BPS penopang pertumbuhan ekonomi berdasarkan klasifikasi lapangan usaha ya. Itu industri pengolahan itu termasuk betul yang paling berkontribusi itu ya kan? Ya, betul. Selain perdagangan, pertanian dan konstruksi. Kalau kita runut industri pengolahan mana sih? Nah, ini sebenarnya lebih ke smelting ya. Karena ini tuh terkerek dengan tadi harga yang tinggi, jadi tergambar di situ. Nah, ini tergambar juga ke produk PDRD ya, produk domestik bruto daerah. Itu
yang tertinggi di Sulawesi. Sulawesi mana? Tepatnya Sulawesi Tengah sama Maluku Utara. Basisnya smelter ya? Basis-basis seperti itu. Sebaliknya yang tadi saya sebut, Papua Tengah malah jeblok karena produksinya berhenti. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong industri pengolahan, ya betul industri pengolahan, tapi bukan manufacturing yang kita harapkan menyerap banyak tenaga kerja. Itu yang tergambar seperti itu. Jadi bukan sektor padat karya ya? Betul. Karena sektor padat karya faktanya justru banyak melakukan PHK. Kemarin pabrik ban, pabrik sepatu, tekstil itu masih masalah. Itu yang super penyerap tenaga kerja gede itu masih sangat kesulitan, meskipun fakta BPS juga hari ini dia menyebutkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja lumayan gitu ya, tapi kan balik lagi itu tenaga kerja non formal dan benar. tidak perlu skill, lulusan SD dan sebagainya yang terserap di sektor pertanian. Malah trennya mungkin tenaga kerja non formal ini trennya mungkin meningkat. Sangat. Di tengah maraknya PHK kan akhirnya banyak yang lari ke situ kan. Betul. Nah, Mas Haris, di konsensus ekonom ditanyakan nggak prediksi sampai akhir tahun menurut pendapat ekonom gimana? Mereka optimis nggak? Target pemerintah kan 5,2% ya. Jadi kalau sekarang ini secara kumulatif sampai September itu sudah tumbuh 5,1%. Itu berarti kan perlu untuk mencapai 5,2 itu paling nggak perlu sekitar 5,4% di kuartal 4. 5,4 sampai 5,5% pertumbuhan di kuartal 4. Itu harus sampai itu. Jadi harus ya tinggi banget itu untuk pertumbuhan itu. Berapa tadi? Harus 5,4 atau 5,5% supaya rata-ratanya jadi 5,2%. Nah, sekarang baru 5,1. Itu. Nah, karena kita di kuartal 1 kan di bawah 5%. Memang di akhir tahun ini kuartal 4 kan ada momentum-momentum ya, kayak libur akhir tahun, Natal, tahun baru. Itu kira-kira ini enggak ya? Bisa enggak mengerek konsumsi? Karena konsumsi kan masih menjadi penopang utama kan. Kontribusinya terhadap PDB itu 53% kalau nggak salah. Itu gimana kira-kira momentum di akhir tahun? Kira-kira gambarannya kayaknya pemerintah udah tahu sih masalahnya di sini gitu ya, konsumsi itu. Makanya kemarin digenjot. Kalau awal tahun kita ngomong MBG itu sebaiknya kan sebagian diserahkan ke daerah, ke wilayah itu kan. Nah, mungkin sekarang udah mulai jalan. Program makan gratis itu lebih banyak melibatkan daerah, itu mungkin mulai jalan. Ini karena duit dari pusat itu jangan dikangkangi di pusat terus diproyekin ke bawah, itu kan akan banyak mudaratnya lah. Melibatkan daerahnya kan kecil, tapi kalau sebaliknya melibatkan yang daerah langsung itu akan lebih multiplier efeknya akan lebih besar. Yang kedua, bansos tunai yang ditambah itu kan lumayan itu. Terus yang ketiga, bantuan BLT, yang BPJS itu Mas Haris ya. BPJS itu kan lumayan juga membantu itu. Meskipun itu sebaiknya set off antara pemerintah dengan BPJS saja, tapi paling enggak pengeluaran masyarakat itu akan tidak berkurang di situ, yang terutama BPJS Mandiri yang nunggak itu. Yang ketiga tentu yang tadi bansos tunai itu yang meskipun nilainya baru sekitar 1 triliun sekian sampai akhir tahun, dan itu akan nyata itu. Artinya masyarakat akan berbelanja. Dengan uang itu akan berbelanja. Dampaknya ke apa ya? Ke retail, ke sektor retail, ke sektor makanan, minuman dan sebagainya, itu akan mulai bergerak beneran. Dan biasanya sih memang akhir tahun permintaan orang untuk Nataru ya, tahun baru itu akan lebih gede ya. Penambahan paket insentif bansos itu memang banyak di kuartal 4 ini ya, kuartal 3 belum ya kayaknya. Betul. Di kuartal 4. Memang ini kan programnya setelah Purbaya masuk kuartal 3. Iya ya. Gitu. Mungkin kalau aku tambahin lagi juga yang menarik dari salah satu yang dipaparkan BPS tadi adalah BPS itu bilang program makan bergizi gratis itu ikut membantu mendorong ekonomi karena untuk pembelian bahan-bahan makanannya, telur, daging ayam itu. Kemarin juga ketika pengumuman inflasi itu dibilang itu salah satu yang mendorong memberikan efek inflasi ke harga bahan pangan ya. Tadi BPS bilang gitu lagi, dia mengklaim itu juga termasuk salah satu yang mendorong ekonomi. Ini kalau aku jadi pemerintah sih, aku klaim ini berarti programku berhasil nih. EPG jalan nih, bisa mendorong ekonomi. Nah, kalau memang betul gitu, jadi ya di kuartal 4 ini MPG bisa lebih jalan ya, mungkin ada kemungkinan sih sebenarnya ekonomi kita akan lebih tinggi daripada proyeksi mendekati proyeksi pemerintah lah. Cuma memang kalau dari proyeksi ekonom di kuartal 4 sih kayaknya tidak akan setinggi 5,4 sampai 5,5% proyeksi ekonomi itu antara di situ. Jadi mungkin 5,2% itu nggak akan tercapai gitu. Tapi pertumbuhan ekonomi tetap akan di atas 5%. Tetap sampai akhir tahun. Akhir tahun.
Oke. Satu lagi untuk mendorong investasi ya mungkin, tapi nggak terlalu besar, itu yang penempatan dana pemerintah, dananya Kementerian Keuangan, kas SAL. negara, SAL itu di perbankan nasional itu memang ada efeknya. Yang 200 triliun itu. 200 triliun itu. Itu udah kelihatan juga dampaknya Nah, di kuartal 3 atau informasi terakhir tadi tuh katanya 2 bank sudah mulai minta tambahan gitu, ya. Mandiri sama Bank BRI katanya udah habis tuh, udah Ya. stoknya udah yang berapa, 25 Dan kreditnya triliun. tumbuh juga kan, kita penyaluran kreditnya. Nah, dampaknya penyaluran kredit. Meskipun itu kalau kita mau fair kan harus kita sektornya apa ya, tapi paling enggak likuiditas bank itu tambah longgar, artinya dia bisa menyalurkan ke kredit, dan dampak ikutannya adalah suku bunga kredit itu juga turun, artinya ada harapan nih pelaku usaha kan, lumayan ini kan kalau bunganya, suku bunganya turun ya barang 25 basis poin, lumayan kan untuk kredit. Soalnya gini, artinya pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memacu penyaluran kredit ya, supaya sektor real bergerak, tapi Purbaya juga di sisi lain mengungkap banyak Pemda menaruh dana di deposito, artinya kan main kalau ini itu nanti sudah digeber. Apalagi kalau dana daerahnya juga diputar ya. Ya. Itu harapannya seperti itu, ada game changersnya di situ tuh. Kalau memang itu nyata ya, daerahnya juga nggak dipegangin doang, dapat bunga, tapi dibelanjakan benar, memang peruntukannya sesuai target dan sesuai waktu, itu akan lebih memutar ya. Ini lumayan loh, sampai 2 bulan terakhir ini kalau sebenarnya memang artinya pola konsumsi belanja pemerintah itu memang selalu begitu ya, selalu di akhir tahun terus ya. Artinya belum ada perubahan ya, Mas Haris ya. Betul. Cuma juga kalau ngelihat ini belanja ya, kalau ngomong subsidi dan segala macam yang digelontorkan untuk mendorong ekonomi akhir tahun ini, ya sebenarnya sih ini kalau mau fair ya, ini ini bukan benar-benar resep yang oke untuk mendorong ekonomi yang sustain, berkelanjutan gitu. Jadi ya ini memang cuma suntikan dosis sementara kayak booster gitu kan di akhir tahun tuh. Gitu. Makanya kalau nggak salah kan Purbaya, Menteri Keuangan juga udah punya program baru, kebijakan dia akan menyalurkan TKD lebih awal ya, supaya pemerintah daerah bisa membelanjakan anggaran tersebut segera di awal tahun. Kalau nggak salah mulai, tapi dia belum bisa 2025 artinya, paling belum bisa 2026, paling 2027 tadi ya. Itu harapannya kan seperti artinya terobosan-terobosan seperti itu sebenarnya diperlukan ya. Betul, kalau bisa mereka memang pemerintah daerahnya kan memang kalau ngelihat dari pengumuman Kementerian Keuangan, data-data Kementerian Keuangan itu memang hambatan di belanja negara itu adalah di belanja kementerian dan lembaga KL-nya itu yang rata-rata lambat, dan juga di pemerintah daerah. Di pemerintah daerah. Itu memang betul. Dan yang itu jangan juga langsung nyalahin Pemda ya, karena kan dari pusat itu, dana dari pusat itu, dana bagi hasil itu keluarnya jangan sampai mepet-mepet Desember juga gitu kan. Misalkan kalau bisa Oktober atau November projection kan bisa direvisi ya, nggak harus saklek segitu, misalkan sekian triliun setiap daerah dapatnya sekian gitu kan, udah mereka udah bisa hitung juga jangan ini ya, menyusun APBD-nya mereka. Jadi biar nggak nunggu sampai akhir tahun ya. Tapi selain itu ada juga motif rente kayaknya nih ya. Kita dengar kan katanya pejabat daerah naruh deposito di perbankan juga ngejar bunga kan. Lumayan. Itu yang harus dikejar BPK seperti itu. Kalau hasilnya BPK wajar tanpa pengecualian, mau apa? Karena memang kalau kita ngelihat mekanisme belanja pemerintah selalu di akhir tahun ini kayak nggak sehat kan. Artinya ya mungkin tepat sasarannya, tepat guna, tepat manfaatnya kayaknya kita ragukan akuntabilitas pelaksanaan program ketika itu diburu-buru kan di akhir tahun, ketimbang dia sudah direncanakan sejak awal secara matang di awal tahun. Jadi memang penggunaan belanja anggaran itu kan kayaknya sistematis kan, kuartal 1 itu sudah mulai 2, 3 bergulir terus gitu kan. Betul. Sekarang sepertinya tiba-tiba akhir tahun udah mulai panik ya pemerintah kan. Apalagi dikejar target 5,2%. Akhirnya kita khawatir pengawasan rendah, khawatir korupsi lagi kan. Tahun ini memang harus jadi catatan juga, karena awal tahun tiba-tiba ada pemangkasan anggaran itu. Awal tahun ya, Februari, itu kan juga menjadi ngerem ya. Meskipun dampaknya tujuannya itu mulia untuk mengurangi biar orang anggaran itu tidak kalau istilahnya presiden biar nggak dikorupsi gitu ya. Itu mungkin bisa, tapi kalau mendadak itu kan juga shock juga ya. Karena misalkan orang udah agenda untuk bimbingan teknis dan semacamnya itu udah diagendakan mungkin Februari tapi tiba-tiba di-cut ya, itu kan itu shock juga ya. Itu mungkin
tahun depan moga-moga nggak ada yang mengagetkan lagi, Iya. kan udah terencana dengan bagus dan perencanaannya juga Ini bagus. efek ini juga ada pergantian pejabat jadi Nah, emang betul, ini. betul, betul. Ya, Nah, efek Nah, ya. cuman kita bicara faktor eksternal nih, faktor global. Sebenarnya artinya dinamika global juga tentunya akan berdampak kan terhadap perekonomian domestik, antara lain misalnya perang dagang, lesunya juga ekonomi global ya yang berdampak. Kemudian oversupply Cina membanjiri pasar dalam negeri. Kombinasi faktor ini kan menyebabkan menyebabkan keterpurukan industri manufaktur di dalam negeri, terutama sektor-sektor kayak tekstil yang banyak menerima limpahan produk impor dari Cina kan. Yap. Nah, ini juga sebenarnya tetap harus direspon, karena kalau enggak ancaman atau tren PHK itu bisa jadi akan tetap berlanjut kan di tahun depan, dan ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan daya beli ini masih lemah, gitu kan. Ada satu lagi yang mungkin jarang diperhatikan sama orang-orang, termasuk kayaknya sama pemerintah, kayaknya masih belum banyak diungkap deh. Itu jadi tahun ini ekspor kita kan surplus neraca dagang sudah 65 bulan berturut-turut nih dari tahun 2022. Nah, itu dan tahun ini spesial itu sangat tinggi surplus neraca dagang terutama ke Amerika Serikat. Nah, yang jarang diperhatikan orang adalah kita surplus tinggi di awal tahun ini sampai pertengahan tahun itu adalah karena importir di Amerika Serikat itu Ngejar banyak waktu ya. Sebelum tarif berlaku. Jadi dia kalau kita lihat data terakhir neraca dagang kita masih surplus sama AS, tapi surplusnya semakin kecil. Gitu. Dan surplus neraca dagang kita juga semakin kecil. Gitu. Tahun depan ketika tarif sudah berlaku kan itu kondisi akan normal lagi. Jadi base-nya itu sangat tinggi dibandingkan nah itu akan turun tuh. Apalagi misalnya Malaysia, Vietnam, Thailand dapat 0% kan, kita enggak kan. Nah, itu kan artinya menjadi makin tidak kompetitif di pasar Amerika, makin tidak dilirik. Makanya artinya pemerintah juga harus mulai itu kan dari sekarang juga segera merealisasikan perjanjian perdagangan bilateral atau demi membuka negara tujuan ekspor baru lah ya. Betul. Banyak hal, termasuk kayak terus khusus Amerika ya, ada banyak kasus-kasus kontaminasi. Itu malah menambah parah kondisi kita. Komoditas udang kita udah istilahnya masuk ke Amerika udah susah. Dan ini kondisi global kayaknya Cina juga lagi masih slowing down ya, belum ada tanda recover ya. Ini kemarin tuh dia 7 bulan terendah ya kalau nggak salah itu. Cina. Gitu. Makanya artinya kalau Cina masih dalam level rendah kan permintaan batu bara dari Indonesia ke Cina juga kan rendah kan? Iya. Sebenarnya Indonesia sama China itu sih defisit sih kita. Kita defisit. Neraca dagang kita defisit. Jadi kita memang lebih banyak beli dari sana ketimbang kita mau jual ke sana. Iya, soalnya kita ke sana kan lebih banyak mentah-mentah kan, batu bara. Iya. Catatan-catatan gitu yang paling penting kita harus perhatikan. Nah, kalau untuk 2026 insentif bansos masih besar nggak, Mas Samsul? Insentif kalau bansos tuh sampai akhir tahun ya. Kalau 2026 sementara cuma sampai akhir tahun ini ya. Belum ada ini ya pemerintah. Ini khusus 900.000 itu yang 3 bulan. Jadi 300.000 per bulan. 300.000 per bulan. Sudah diumumkan ya. Kan ada 85 aku lupa ini ya. Stimulus yang pemerintah tuh yang jadi ada 8 stimulus, terus ada 5 di antaranya itu berlanjut sampai tahun 2026. Itu kan antara yang insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah di sektor pariwisata. Jadi insentifnya mungkin akan beda lagi di tahun depan itu. Kalau untuk bansos stop. Yang insentif yang tadi mungkin kalau memang sektornya kan nggak hanya pariwisata yang lesu mungkin ya. Kalau tahun depan yang lain ya industri-industri yang lain yang perlu insentif ada layak dipertimbangkan juga, karena kan kalau kita ngomong pendorong pertumbuhan dari sektor konsumsi, kalau dari situ jangan yang ditolongin, jangan cuma yang PHK, tapi yang potensi untuk mengurangi PHK, untuk menjadi potensi PHK itu kan banyak juga industri yang sebenarnya agak sunset gitu ya. Itu jadi perhatian juga bagi pemerintah sebenarnya, ditolongin dulu, jangan nunggu mati dulu gitu. Sama kalau insentif bansos juga perlu menyentuh masyarakat kelas menengah ya. Betul. Yang tidak tersentuh selama ini istilahnya. Jarang tersentuh. Ya, karena harapannya yang kebijakan yang memang misalkan melarang drifting gitu ya. Itu memang jangan sampai dilarang, di stop, tapi menyebabkan industri yang pedagangnya mati. Ya, tapi bagaimana pasokan untuk pedagang ini dari dalam negeri yang direncanakan seperti itu masuk. Jadi biar switchingnya enak gitu. Biar flow-nya enak seperti itu. Artinya
Artinya upaya-upaya semacam itu yang harus terus dilakukan Purbaya karena sangat mikro. Karena apa? Ya dia kan nggak bisa hanya bermain di level kebijakan bagaimana duit pemerintah ini belanja supaya sektor real bergerak kan. Tapi ketika sektor realnya tidak kondusif, misalnya di tengah gempuran impor, gimana dia mau menyerap kredit bank gitu kan, untuk modal kerja, modal investasi. Artinya memang harus dibenahi juga problem-problem di sektor industri manufakturnya. Iya, betul. Baik. Jadi kita lihat Mas Haris, Mas Samsul di sampai akhir tahun nanti kemungkinan kalau menurut analis prediksi para ekonom yang sudah lakukan konten kayaknya berat ya. Mencapai target 5,2% ya. 5,2%. Karena memang masih banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perekonomian nasional kita ya. Terutama baik di level domestik maupun di tantangan dari eksternal. Terutama sekali pelemahan daya beli ya. Artinya kita masih dihadapkan pada tren pelemahan daya beli yang ini sebenarnya masih menjadi motor utama yang menggerakkan roda perekonomian kita. Dan ini tahun depan juga masih bisa. Ini juga mungkin yang menarik disampaikan BPS tadi adalah soal tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kita di data terbaru itu turun. Gitu. Turun jadi ya tingkat pengangguran itu cuma 7,4 juta orang ya kalau nggak salah. Turun sekitar malah turun. Jadi tingkat pengangguran itu turun. Nah, cuma kalau ngelihat data secara umum BPS ini kan jadi masih mencatat juga pekerja yang bekerja di sektor informal gitu. Nah, kalau ngelihat datanya itu sektor informal tuh tambah banyak. Makanya tadi aku mau nanya, jangan-jangan pengangguran turun itu karena dia mengcover juga data pekerja non formal BPS. Karena jadi yang bekerja di sektor formal itu sebenarnya itu tadi kena PHK apa segala macam. Betul. Yang bekerja istilahnya tuh pengangguran setengah waktu, separuh waktu atau aku lupa istilah satu lagi itu tambah. Betul. Kalau yang dihitungkan 35 jam doang itu. Ya, makanya di bawah 35 jam seminggu. Kayak data BPS ini kadang-kadang nih ya. Kemarin aja digugat tuh sama sejumlah ekonom kan yang kuartal 2. Poin pentingnya adalah pertumbuhan ekonomi kita yang 5,04% ini memang jauh dari harapan, apalagi untuk kita ngomong quality. Karena banyak sektor yang perlu kita perbaiki. Tadi kayak manufaktur itu sektor usaha industri produksi itu jangan hanya produksi yang padat modal, tapi industri yang padat karya itu perlu dibenahi. Misalkan kebijakan thrifting lagi, kebijakan soal cukai, rokok terutama itu harus segera diperbaiki. Dan memang sektor-sektor itulah biar jangan kita bangga dengan penurunan tingkat tenaga kerja pengangguran, tapi yang dihitung itu nganggurnya pas di survei hari itu, tapi besok setelah disurvei sudah nggak kerja lagi. Itu kan ya tricky lah bilang gitu kan. Dan musim-musim panen itu di survei lah itu kan. Kalau pas sudah nggak musim panen ya kerjanya hanya pas panen itu, pas di survei itu. Jangan sampai seperti itu. Kita kan pengennya quality pertumbuhan 6,7% hitung-hitungannya, tapi kan harus ada dukungan investasi yang di sektor produktif, di sektor-sektor yang memang bisa mencetak banyak tenaga kerja, jangan sampai padat modal dan sebagainya. Itu catatan yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Baik, rekan-rekan kontan, demikian diskusi kita terkait dengan data pertumbuhan ekonomi terbaru yang baru saja dirilis oleh BPS. Kita masih tumbuh 5,04% untuk periode kuartal 3 2025. Tapi menurut diskusi barusan ini, pemerintah jangan cepat puas, mentang-mentang masih di level 5%. Karena menuju 5,2% buat target sampai akhir tahun nampaknya agak berat. Karena memang kondisi perekonomian kita masih dihadapkan pada banyak sekali problem. Artinya problem masih yang terkait dengan seputar penurunan daya beli masyarakat di tengah masih maraknya PHK. Kenapa PHK masih marak? Karena sektor manufaktur padat karya juga masih dihadapkan pada banyak sekali problem, ya kan? Antara lain problem gempuran produk impor, terutama dari Cina. Apalagi perang dagang ini ya, Cina nggak bisa masuk Amerika, ya larinya ke Indonesia terus ini. Ini juga kemudian industri rokok juga dihadapkan pada maraknya peredaran rokok ilegal. Artinya pemerintah harus menaruh perhatian serius terhadap kondisi sektor real, industri padat modal, industri padat karya, bukan padat modal yang menyerap banyak tenaga kerja. Karena inilah menjadi sektor padat karya ini sebenarnya yang menopang
Yes. Daya beli konsumsi rumah tangga yang selama ini masih menjadi motor utama kan. Benar. Masih 53% loh kontribusi dari konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto terhadap perekonomian Indonesia ini. Demikian Sahabat Kontan podcast kita pada kesempatan kali ini. Salam cuan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.